يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا واسع واسع الكرم الكرم. يا أكرم الخلق من لمن عدو سواك عنده للحادث يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر واغفر لنا لنا ما ما مضى مضى يا يا واسع واسع الكرم الكرم. محمد سيد القرنين والثقلين والفارقين من أهل ومن أجم يا رب رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر واغفر لنا لنا ما ما مضى مضى يا يا واسع واسع الكرم الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda.
ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan kemudahan, berikan kemudahan untuk kita memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan ya bacaan kita ya, yang pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ketujuh dari surah Ali Imran ya, yaitu pada halaman 184 baris kelima dari bawah itu. Halaman 184 baris kelima dari bawah ya. Huwallazi anzala 'alaika A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba ay anzala 'alaika ya Muhammad al-Qur'anul azim. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ay fihi ayatin bayyinatin wadihatid dilalah la iltibas fiha wala ghumud ka ayatil halal wal haram hunna aslul kitabi wa asasih wa ukhra mutasyabihat ay wa fihi ayatun akhar fiha ishtibahun fit dilalah ala katsirin minan nas faman radda al mutasyabih ila al wadih al muhkam faqad ihtada wa in akasa faqad dhalla wa lihadza قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي فأما من كان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال فيتبع المتشابه منه ويفسر على حسب هواه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي طلبا لفتنة الناس في دينهم وإبهاما للأتباع بأنهم يبتغون تفسير كلام الله كما فعل النصارى الضالون حيث احتجوا بقوله تعالى في شأن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه على أن عيسى ابن الله أو هو جزء من الله فادعوا الألوهية وتركوا المحكم وهو قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الدال على أنه عبد من عباد الله ورسول من رسله وما يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم تفسيره المتشابه ومعنى الحقيقي إلا الله وحده والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي الثابتون المتمكنون من العلم يؤمنون بالمتشابه وأنه من عند الله كل من عند ربنا أي كل من المتشابه والمحكم حق وصدق لأنه كلام الله قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب أي ما يتعزى ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة المستنيرة والله أعلم. Pada ayat yang ketujuh, di sini Allah Subhanahu wa taala masih akan menjelaskan ya tentang betapa ya tingginya ataupun mulianya kedudukan kitab suci Al-Qur'an
ya, setelah kitab-kitab yang terlebih dahulu Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya. Sini Allah katakan ya dalam ayat yang ketujuh, huwallazi, ya, dialah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala allazi anzala 'alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad apa? Al-kitab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dengan secara tegas bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu memang benar-benar Allah yang apa? Yang turunkan kepada siapa? Kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Ai anzala 'alaika ya Muhammadu Al-Qur'anul Azim, ya, yaitu ya telah menurunkan kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, apa itu wahai Muhammad? Al-Qur'anul Azim, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang apa? Yang agung ataupun yang mulia. Ya, jadi yang dimaksud Alkitab di sini adalah apa? Al-Qur'an. Ya, ini kalau kita bahaskan kenapa kok menggunakan kata Alkitab? Ya, kalau dalam isim nama, dalam susunan sorob namanya itu, nahu dibilang dikatakan itu Alkitab itu dalam bentuk apa tuh? Isim atau fiil? Alkitab itu. Isim. Ya, isim apa itu? Isim alam apa isim jins? Apa isim makan atau isim alat? Isim jins. Ya. Isim jenis. Ya, apa sih isim jenis? Nanti kita akan pelajari di al-balaghahnya nanti. Ya. Isim kan ada dua itu, ada isim yang jenis, ada yang apa? Isim yang alam, ya, atau baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan tadi yang dinamakan Al-Kitab itu adalah Al-Qur'an, ya. Apa isi daripada kitab suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan minhu ayatun muhkamat. Ya. Di dalam kitab suci Al-Qur'an ya terkandung di dalamnya di antaranya apa itu? Ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Apa sih ayat muhkamat itu? Ayat yang muhkamat adalah ayat yang memang sudah jelas, ya, sudah bisa dipahami, ya, dari lafal dan juga makna yang ada. Ya, jadi di sini memang para ulama ataupun para ahli tafsir sudah bisa mengetahui, ya, apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat. Ya, muhkam artinya ayat yang sudah jelas dipahami makna dan apanya? Lafaznya. Ya, itu. Nah, kenapa di situ dikatakan terkandung di dalamnya ayat yang muhkamat? Hunna ummul kitab. Ya, karena ya di dalam Al-Qur'an itulah terkandung apa? Pokok-pokok atau ya dasar-dasar dari suatu hukum yang ada. Ya, di dalam kitab Al-Qur'an. Ai fihi ayatun bayyinatun wadihatud dilalah. Ya, di dalam kitab suci Al-Qur'an itu ya, di dalamnya terkandung apa? Ayat-ayat yang sudah jelas dan nyata. Ya, ayat-ayat yang sudah terang dan memang gampang ataupun bisa dipahami secara langsung. Ya, tuh. Oleh siapa? Oleh kita orang-orang yang belajar untuk atau ingin mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau dia sudah paham atau tahu tentang ayat muhkamat, berarti di situ dia sudah mengetahui bahwasanya ini adalah merupakan ayat muhkamat ataupun ayat yang memang sudah jelas, ya. Tuh. La iltibas biha. Ya, la iltibas itu artinya tidak akan pernah tercampur aduk. Ya, tuh.
Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak akan pernah tercampur aduk ma bainal haqqi wal batil. Ya, antara yang hak dan yang batil. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri punya nama yang dinamakan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan artinya ya al-farq yang membedakan ma bainal haqqi wal batil. Ya, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya, jadi enggak akan tercampur tuh. Karena Al-Quran sendiri di dalam Al-Quran dengan tegas menjelaskan ya wala talbisul haqqa bil batil. Ya, janganlah kalian mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Ya, karena apa? Karena Al-Quran sendiri itu tidak akan pernah ya mencampurkan aduk antara yang hak dan yang batil. Hak ya hak, batil ya batil. Akan selalu diapain? Dipisahkan. Ya, tuh. Wala gumud, ya, dan juga akan menimbulkan apa? Keraguan. Ya, tuh, enggak akan ada timbul keraguan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, dalam awal surah Al-Baqarah yang sudah kita baca, Allah dengan tegas menjelaskan zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, zalikal kitab ai hadzal kitab yaitu ini Al-Qur'an ya, la raiba fihi. Tidak ada apa? Keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, meskipun di situ ada dua ayat yang namanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, kita selaku orang-orang yang beriman tetap yakin kalau Al-Quran itu semuanya kalamullah. Ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah ada apa? Kekeliruan, yang tidak akan pernah ada apa? Kesalahan sedikit pun di dalam kitab suci Al-Quran. Loh, kenapa kalau memang Al-Quran itu sudah jelas kok ada ayat yang namanya mutasyabihat? Itulah yang namanya keterbatasan ilmu manusia itu Allah berikan sangat terbatas. Ya, tuh, kecuali tidak akan ada yang tahu nanti tentang arti makna dari ayat mutasyabihat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Kaayatil halal wal haram. Ya, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Ya, itu udah jelas. Ya, Allah katakan ya, seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a. Ya kan? Allah menghalalkan apa? Jual beli. Ya, jual beli hukumnya apa? Halal. Ya, tapi kalau jual beli narkoba boleh enggak? Enggak boleh. Kan jual belinya halal. Tapi kalau yang dijual beli adalah narkoba, jadi jual beli yang haram. Ya, tuh. Jual beli halal, tapi kalau jual beli ya binatang yang haram seperti anjing ataupun babi boleh enggak? Boleh juga. Ya, jual beli halal, tapi kita jual minuman keras, jual beli jadi apa? Haram. Tuh. Jadi enggak bisa. Kan tadi dikatakan jangan pernah kita mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Ya, karena Al-Qur'an itulah iltibasa fiha. Ya, tidak akan pernah mencampur aduk ya antara sesuatu yang hak dengan yang batil. Ya, yang halal ya jual beli halal. Yang haram apa? Wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Tuh. Ya, tuh. Itu sudah jelas. Al-Qur'an menyatakan seperti itu. Allah suruh wa kulu washrabu. Ya, makanlah kalian dan minumlah kalian. Apa lanjutannya? Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ya, kita disuruh makan sama minum, tapi enggak boleh apa? Berlebihan. Berarti kalau berlebihan hukumnya apa? Haram. Padahal makannya boleh enggak? Boleh. Minumnya boleh enggak? Boleh. Ya, karena kita berlebihan maka jadi sesuatu yang hukumnya jadi haram. Enggak akan bisa dicampur aduk antara yang halal dengan yang haram. Ya, tuh. Hubungan laki perempuan boleh enggak? Boleh, asalkan udah
halal, udah nikah, ya kan? Hubungan laki perempuan kalau belum nikah jadi apa? Haram, namanya zina. Ya, tuh. Yang menghalalkan Allah katakan dalam Al-Qur'an nisaukum harsul lakum. Ya, perempuan istri kamu itu adalah apa? Ladang kamu. Ya, tuh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan apa? Dengan ma'ruf. Ya. Nah, kita mempergauli yang dibolehkan adalah istri kita. Tapi kalau bukan istri kita boleh gak? Gak boleh. Ya. Kan dia perempuan, tetap kalau belum ada ikatan yang namanya nikah, meskipun lawan jenis juga enggak boleh. Ya, nah itu jelas hukum-hukumnya. Nah, kalau orang melakukan suatu hukuman, ya, melakukan suatu larangan, laki perempuan berhubungan di luar nikah, berarti dikategorikan orang itu melakukan apa? Zina. Ya, zina itu halal atau haram? Haram, jelas. Ya, apa hukumannya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, orang perempuan yang berzina dan orang laki yang berzina, ya, maka harus diapain? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Harus dicambuk, ya, dua-duanya sebanyak berapa kali cambukan? Cepek. Ya, 100 kali cambukan. Tuh, ya, tuh. Nah, ini pun nanti dijelaskan lagi oleh hadis. Ya, ternyata yang dicambuk ini adalah laki perempuan yang berzina manakala keduanya belum pernah menikah. Ya, kalau udah menikah lain lagi hukumnya. Lain, bukan dicambuk lagi tapi diapain? Dirajam. Tuh, ya. Kan tegas Al-Qur'an tuh menyatakan dalam apa? Hukum yang berlaku. Ya, tuh. Ini namanya ayat yang apa? Yang muhkamat, ya. Tuh. Hunna aslul kitab wa asasuhu. Ya, karena di dalam Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu merupakan apa? Isinya kandungan pokok-pokok dari apa? Hukum-hukum yang ada. Tuh, ya, tuh. Wa ukhra mutasyabihat. Nah, ini lanjutannya. Dan di dalam Al-Qur'an itu juga terkandung ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, apa sih ayat mutasyabihat itu? Ayat mutasyabihat artinya ayat yang belum ya bisa dipahami atau dimengerti ya secara literatur ilmu manusia. Ya, kenapa? Karena dalam ya untuk memahami ya ayat yang mutasyabihat atau ayat yang belum jelas makna dan lafaznya itu ada dua cara kita disuruh. Ya, kenapa? Yang pertama bitoriqati tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid artinya ya menyerahkan segala ya sesuatu pemahaman pada ayat yang ada dalam ayat mutasyabihat ini semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Itu namanya tafwid. Ya, tafwid itu menyerahkan semuanya kepada Allah tentang pemahaman maksud dari lafaz ataupun makna yang ada dalam ayat yang mutasyabihat. Ya. Ada lagi dengan cara ya bitoriqatit ta'wil. Ya, dengan cara takwil ataupun tafsir. Apa maksudnya? Ya maksudnya ketika itu mungkin ada cara lain. Ya, nantinya ada seorang ahli dalam ilmu tafsir akan mencari makna ataupun maksud dari ayat tersebut apa maksudnya. Ya, seperti ketika di dalam Al-Qur'an ya Allah mengatakan Ar-Rahmanu apa tuh? Alal arsyistawa. Ya. Ar-Rahman artikan Allah ya bersemayam di atas arsy. Itu kalau kita memahami arti sebenarnya jadi salah gak kita? Salah. Ya. Kok Allah bersemayam di arsy? Berarti Allah punya tempat dong. Ya kan? Itu nggak bisa. Ya. La ya'lamuhu illallah. Yang bisa mengetahui tentang maksud atau ayat bersemayam Allahnya di arsy itu adalah Allah doang. Ya. Nah, kalau Allah dikatakan bersemayam berarti Allah punya tempat. Allah punya tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Ya, tuh. Sedangkan Allah punya sifat yang namanya mukhalafatun lil hawadis. Ya, Allah itu segalanya beda sama makhluk. Ya, kan saya katakan
Manusia bisa mendengar, Allah bisa mendengar enggak? Bisa. Ya, tapi kemampuan mendengarnya manusia ada batasnya. Sementara pendengarannya Allah enggak ada batasnya. Manusia bisa melihat, bisa. Allah bisa melihat enggak? Bisa. Tapi penglihatan manusia ada batasnya. Sedangkan penglihatan Allah tidak ada batasnya. Itu satu ayat contohnya. Yang kedua, yadullaha fauqa aidihim. Ya, tuh. Tangan Allah di atas tangan mereka. Loh, kalau kita artikan secara makna yang seperti dalam ayat ini, kita akan mengatakan, yadullah berarti Allah punya tangan dong. Ya. Nah, kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Ini enggak bisa. Ya, ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ya, tuh. Kenapa kok bisa terjadi? Dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang namanya mutasyabihat, disebabkan ada 3 perkara. Ya. Yang pertama disebabkan karena ya ketidaktahuannya apa? Makna yang ada dalam ayat tersebut. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, ketidakadanya makna dalam apa? Maaf, secara lafaz yang ada dalam Al-Qur'an itu. Ya, yang ketiga karena disembunyikannya antara makna dan lafaz dalam ayat Al-Qur'an itu. Makanya menjadi ayat yang apa? Mutasyabihat. Ya, tuh. Nah, ini kita selaku orang-orang yang beriman ya, jangan menjadikan ini suatu keraguan. Oh, kalau gitu Al-Qur'an ada kekurangannya dong. Bukan ada kekurangannya. Ya, Allah sudah katakan mengenai seberapa banyak ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ya, Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, tidak aku berikan ilmu kepada kalian wahai manusia illa qalilan, kecuali apa? Sedikit. Ya. Nah, kalau Allah sudah menyatakan kalimat qalil, sedikit, berarti ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini enggak bisa dipergunakan untuk segala hal. Ada batasan-batasan yang secara akal ya atau secara literatur keilmuan enggak bisa diterima oleh akal, tapi wajib kita apain? Meyakini dan mengimani kejadian itu. Ya, kita jangan menjadikan akal kita ini sebagai suatu patokan untuk kita membenarkan atau menyalahkan sesuatu. Ya, nggak bisa. Ada beberapa masalah yang secara akal tidak bisa diterima. Bukan berarti kita nggak harus menerima itu dan tidak wajib mengimani itu. Ya, tuh ada. Kenapa? Karena akal ada batasnya untuk bisa menerima. Seperti kejadian yang nanti sebentar lagi kita akan merayakan, kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, tuh. Itu di luar akal manusia. Ya, bagaimana bisa seorang manusia melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Palestina menuju Sidratil Muntaha. Bayangin, itu perjalanan yang bukan dekat. Ya, kalau kita jalan dari Mekah ke Palestina itu aja kalau naik pesawat sekitar 3 jam. Ya, kalau sekarang ya, sementara dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, tuh muntaha berarti itu jarak yang paling akhir. Ya, tuh namanya muntaha. Berapa jaraknya tuh? Ya, mungkin bisa dikatakan bukan ribuan tapi jutaan kilometer. Ya, jutaan kilometer itu kok bisa ditempuh dengan separuh malam. Ya, yang kata orang kafir Muhammad ngaco dulu tadi aja sholat jamaah masih saya lihat ngimamin. Ya, subuh-subuh dia ngaku habis apa Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Gila Muhammad katanya. Tahu kan? Akal mengatakan apa? Gila. Kenapa? Yang gila lu, yang enggak mampu, lu mampu-mampuin secara akal. Ya, tadi kan saya katakan, tidak semua yang tidak diterima akal kita akan tolak, tidak. Ya, bisa jadi tidak diterima oleh akal karena keterbatasan akal. Ya, dan tidak semua yang ditolak akal kita enggak terima, enggak bisa. Bisa jadi akal enggak terima, tapi keyakinan kita yang harus apa? Menerima itu. Apa? Kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Ya, apalagi kan dalam ayat-ayat yang menunjukkan kisah-kisah ya, kejadian di luar akal manusia itu biasanya diawali dengan kalimat subhanah.
Ya, tuh dari kata subhana saja yang mengandung arti maha suci Allah. Ya, kalau maha berarti nggak ada yang bisa maha lagi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Makanya sekali lagi saya tekankan jangan kita merasa heran, merasa ragu tentang isi ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Kok ada ayat namanya mutasyabihat yang belum jelas? Belum jelas maksudnya kemampuan literatur orang itu nggak mampu untuk apa? Memahami maksud daripada ayat ini. Ya, betul. Baik. Aywa fihi ayatun ukhar. Ya. Fiha istibahun fid dilalati ala kasirin minan nas. Ya. Nah, ada ayat yang mutasyabihat ini ya yang menjadikan kebanyakan orang atau manusia itu menjadi apa? Ragu. Ya, padahal jangan ragu. Ya kan? Kan Allah sudah katakan tadi awal Baqarah surah Al-Baqarah Allah katakan apa ya? Zalikal kitabu la raiba fi. Ya, kitab ini Al-Qur'an ya, jangan ada sedikit pun keraguan di dalamnya kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau orang-orang kafir dia itu merasa ragu, mencari argumen, mencari dalil untuk menyatakan kalau Al-Qur'an ialah bukan kitab yang sempurna, itu kan akal-akal mereka orang kafir. Ya, sementara di dalam Al-Qur'an itu kan Allah sudah banyak menjelaskan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang konkret mengenai apa? Kemuliaan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya, tuh. Makanya di sini dikatakan faman radda al-mutasyabih ilal wadih al-muhkam faqad ihtada. Ya. Barang siapa yang mengembalikan tentang ayat-ayat mutasyabihat tersebut kepada ya ayat yang al-muhkam atau ayat yang sudah jelas maksud dan tujuannya faqad ihtada. Berarti orang itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia mengembalikan oh memang ya kan namanya ilmu Allah itu sangat luas. Ya, enggak selamanya kita bisa menerima. Ya, loh kalau ada ayat mutasyabihat ya wajar kita tetap yakin beriman. Nah, itu berarti orang itu mendapatkan apa? Hidayah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Wa in akasa faqad dhalla. Ya. Ya. Apabila sebaliknya apa itu? Dia mengembalikan ayat al-mutasyabihat itu sesuai dengan apa? Keinginannya dia, maka orang tersebut apa? Dhalla, ya, dalam keadaan tersesat tu, ya. Walihadza qala ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ya, fa ammal ladzina maka ya apabila ada orang-orang yang di dalam hati mereka zaigun, ya zaigun itu artinya keinginan, ya yo ma tasyabaha minhu, dia akan ikut kepada apa ayat-ayat yang mutasyabih seperti yang dia pahami. Artinya dia ingin mengikuti keinginan hawa nafsunya saja. Ya, mereka sembarangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-mutasyabih. Ya. Tuh, dia ingin menafsirkan berdasarkan apa? Nafsunya dia sehingga akan menyelewengkan dari maksud ataupun makna yang sebenarnya dalam ayat-ayat al-mutasyabihat ini. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok orang-orang Nasrani, yaitu ai fa amma man kana fi qalbihi mailun anil huda ila dhalal, ya yaitu apabila ada ya orang yang hatinya itu cenderung ya untuk meninggalkan sesuatu yang benar atau yang dalam keadaan petunjuk ila dhalal menuju kesesatan fayattabi'u ma al mutasyabih minhu, ya maka dia akan mengikuti
ya pemahaman ayat-ayat menurut dia yang ada dalam ayat al-mutasyabihat tersebut. Wa yufassiru ala hasabi hawahu tuh. Dan orang itu atau mereka itu menafsirkan ayat al-mutasyabihat ya semau nafsunya aja. Ya, berdasarkan nafsu keinginannya dia aja. Ya, padahal kan dalam mentafsirkan ayat Al-Qur'an itu ada dua cara. Ada at-tafsir bil ra'yi, ya, tuh ada yang tafsir bil manqul. Ya, ada pakai ra'yun kita, tapi ra'yun atau pendapat orang mufassir juga tidak akan terlepas dari apa? Dari pemahaman yang pernah diajarkan oleh para sahabat ketika itu sewaktu mereka masih bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang para ulama ya memperluas pemahamannya ya dari Abdullah bin Abbas itu kan makanya lahirlah seorang orang ahli tafsir seperti Ibnu Katsir ya seperti Al-Qurtubi ya seperti lagi itu siapa lagi itu ya Jalalain ya Jaluddin Al-Mahalli Al-Imam Jaluddin As-Suyuti itu semua ahli-ahli tafsir tuh yang berkembang setelah mereka memahami dan mengetahui tentang apa at-ta'wil bil Quran tafsir tentang Al-Quran yang ada itu ya tuh baik ibtigha al-fitnah ya jadi keinginan mereka itu di dalam mentafsirkan ayat-ayat al-mutasyabih ya semau hawa nafsu mereka itu tujuannya apa agar timbul fitnah ya biar timbul apa itu fitnah apa maksud fitnah di sini ada keraguan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an ya jangan lu imanin Al-Qur'an itu kenapa ayatnya ada ayat yang namanya mutasyabih yang kagak jelas katanya kitab yang paling mulia itu tujuan mereka ya agar timbul apa fitnah ya tuh kemudian apa wabtigha ta'wilih ya dan mereka menginginkan apa seakan-akan mereka itu benar-benar mentafsirkan apa Al-Qur'an dengan benar ya tapi sih dikatakan ai talaban li fitnatin nas fi dinihim ya agar timbul adanya fitnah kepada seorang dalam agama mereka ya kalau sudah merasakan adanya timbul fitnah keraguan ataupun apapun namanya nanti orang-orang akan berpikir oh kalau gitu Al-Qur'an bukanlah kitab yang sempurna tuh ya tuh wa ibhaman li atba'i ya dan ibham apa itu ibham menghilangkan ya apa menanamkan keraguan kepada siapa kepada para pengikutnya apa bi annahum yabtaguna tafsir kalamullah ya bahwasanya mereka agar mendapatkan klaim ya mereka benar-benar mentafsirkan ayat-ayat Allah padahal di awal tadi apa mereka menafsirkan ayat hasabah hawa berdasarkan hawa nafsunya bukan mentafsirkan ayat Allah dengan sebenar-benarnya ya tuh kama fa'alan nasara ad-dallun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang sesat itu. Apa kata orang yang Nasrani yang sesat? Haitsu ihtaju biqaulihi ta'ala fi sya'ni Isa. Ya, yang mana mereka tuh orang-orang Nasrani mengatakan kalau Isa itu adalah siapa? Ibnullah, anaknya Tuhan katanya anak Allah. Ya. Kalau anak Allah berarti Siti Maryam itu istrinya iya ya masa Allah itu kawin punya istri kan nggak mungkin ya lam yalid walam yulad ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan walam yakul lahu kufuwan ahad nggak ada bisa satu orang makhluk pun makhluk manapun yang bisa menyerupai Allah ya qul huwallahu ahad ya katakan Allah itu satu ya Allahus samad Allah tempat apa bergantung ya lam yalid wa lam yulad Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan ya jadi orang-orang Nasrani yang sesat itu mengatakan anna Isa
ibnullah, ya. Bahwasanya Isa itu adalah anaknya Allah, ya. Tuh. Nah, kalau Isa anak Allah berarti Allah nikah sama Siti Maryam, ya. Yang jadi penghulunya siapa? Ya. Bingung kita jadi itu. Baik. Padahal di dalam surah An-Nisa ayat 177 di sini Allah katakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ya, Isa itu tidak lain dan tidak bukan adalah utusan Allah. Ya, yang Allah ciptakan atau jadikan Isa itu dari kalimatnya atau dari apa? Ucapan Allah. Kan Allah ketika menginginkan sesuatu cukup Allah bilang apa? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, bahwasanya Allah ketika ingin menjadikan sesuatu cukup dengan mengucapkan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ya, kan banyak contohnya tuh. Jangankan nggak ada laki, nggak ada bapak, nggak ada ibu, ada orang siapa? Nabi Adam, ya kan? Itu sesuatu bagi Allah apa? Kun fayakun. Ya, di situ Allah jadikan Nabi Isa itu adalah apa? Ya, dengan ucapan Allah, alqaha ila Maryam, yang memang Allah ucapkan atau pertemukan kepada Nabi, kepada siapa? Siti Maryam. Ya, tuh. Yang nama Maryam itu kan nggak punya suami. Bagaimana mungkin aku bisa hamil, kata Siti Maryam. Ya, Allah mengatakan, tenang aja Maryam, ini urusan gue. Ya, lu bisa punya anak, yang anak lu nanti bakal menjadi seorang nabi. Siapa? Lahirlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuh, ya, tuh. Wa ruhun minhu, dan Allah tiupkan ruh kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam saat itu, ya. Ala anna Isa ibnullah. Tuh, sangkaan mereka orang-orang Nasrani bahwanya Isa itu adalah siapa? Anak Allah. Au huwa juz'un minallah, bahwasanya Isa juga bagian dari Allah, ya. Kalau bagian berarti kan anggota, ya. Kalau saya contohnya punya anak 7, ya. Tuh, dari 7 anak itu ada namanya Fulan. Fulan berarti bagian dari keluarga saya. Kenapa? Karena di antara anak saya ada yang namanya Nopal contohnya. Ya, itu bagian namanya. Ya, seperti orang yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani itu, kalau Isa adalah bagian Allah, dari Allah, berarti anaknya Allah. Nah, itu suatu hal yang salah. Ya, tuh. Fad'u uluhiyatahu, ya, bahkan menjadikannya dia sebagai Tuhan. Wa taraku al-muhkam, ya. Tuh, dan mereka meninggalkan, ya, ayat-ayat yang al-muhkam atau ayat yang sudah jelas menyatakan, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Sudah jelas tuh. Ya, sungguh kafir orang yang menyatakan kalau siapa? Allah itu ada 3 trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya, laqad kafaral ladzina qalu anna Isa ibnullah. Sungguh kafir juga orang yang mengatakan kalau Isa itu adalah anak Allah. Ya, itu dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Justru mereka meninggalkan ayat yang sudah jelas, mereka pakai ayat yang belum tidak jelas, yaitu ayat yang mutasyabih. Kenapa? Karena mereka pikir penafsiran mereka seperti itu. Padahal bukan mereka nggak tahu. Mereka tahu, tapi sengaja untuk apa? Melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. In huwa illa abdun an'amna alaihi. Ya, sesungguhnya dia siapa? Isa alaihi salam illa abdun, ya, melainkan hanya seorang hamba. An'amna alaihi, yang kami berikan nikmat kepadanya. Ya, itu Allah sudah tegaskan, ya, bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah. Ad-dalun ala annahu abdun min ibadillah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah, ya. Wa rasulun min rusulih, dan salah seorang rasul daripada utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sudah jelaskan, ya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah, ya, dan tidak ada yang mengetahui, ya, tentang penafsiran atau penjelasan maksud ayat al-mutasyabihat tadi kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ai la ya'lamu
tafsir al-mutasyabih wa makna al-haqiqi illallah wahdah. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui tentang tafsir daripada ayat al-mutasyabih dan makna yang sebenarnya kecuali Allah sajalah yang Maha mengetahui, ya. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ya, dan orang-orang ar-rasih. Siapa itu ar-rasih? Orang yang mendalam dalam ilmunya. Ya, orang yang punya ilmu sangat dalam. Ya, bukan saja dia hafal tapi mendalam makna, ya, filosofis terhadap suatu ibadah. Itu namanya ar-rasih. Ya, benar-benar apa tuh? Dalam ilmunya. Bukan sekedar hafal separuh-separuh, bukan. Tapi hafal dan juga apa? Paham. Itu namanya al-alim ar-rasih. Ya, orang alim yang ilmunya dalam. Apa yang apa yang ya katakan oleh orang-orang yang dalam ilmunya itu mendalam, yaquluna amanna bih. Mereka mengatakan apa? Kami tetap beriman kepadanya. Kepada apa? Kepada kitab suci Al-Qur'an. Ya, meskipun orang-orang kafir dari kelompok Nasrani, mereka menyatakan ya pemahaman tentang ayat mutasyabih seperti apa yang mereka pahami, tidak. Ya, sungguhnya kami tetap beriman kepada ayat ya Al-Qur'an meskipun itu ayatnya mutasyabih, ya. Ai as-sabituna al-mutamakkinuna minal ilmi. Ya, tuh mereka mantap ya dan tetap ya. Tuh bagi orang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam itu mantap beriman bil mutasyabih dengan ayat-ayat yang mutasyabih wa annahu min indillah, bahwasanya ayat al-mutasyabih itu juga berasal dari apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullum min indi rabbina, semuanya berasal dari Tuhan kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ai kullul mutasyabih wal muhkam haqqun, ya. Semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an, baik ayatnya al-mutasyabih ataupun ayat al-muhkamat, semuanya apa? Benar. Ya, tidak ada yang salah, ya. Wasidqul li annahu kalamullah. Kebenarannya itu disebabkan karena apa? Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enggak ada yang namanya firman Allah itu salah, ya. Qala ta'ala wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali al-ulul albab, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Artinya berilmu bukan sekadar ilmu dia paham, tapi memang benar-benar ilmunya itu ar-rasih, ilmunya sangat mendalam. Ai ma yata'azzu wa yatadabbar illa ashabal uqul as-salimah al-mustanirah. Yaitu yang dapat mengambil pelajaran dari tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, baik ayat itu al-muhkamat yang sudah jelas ataupun ayat al-mutasyabih yang belum jelas, itu yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Dalam artinya benar-benar dia paham tentang apa? Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia benar-benar ilmunya itu yang dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok inilah yang dikategorikan oleh Allah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya. Sungguhnya di antara hambaku yang memiliki rasa takut kepadaku siapa itu? Para ulama. Nah, ini ulama ar-rasikh, dia ada rasa takut kepada Allah, ya, bukan kepada makhluk-makhluk yang ada, sehingga dia benar memahami pokoknya segala sesuatu yang datang dari Allah pasti benar, ya. Pokoknya sesuatu yang datang dari Allah pasti benar, ya. Tuh, wa ma atakumur rasul fahuzuhu, ya kan, tuh. Dari Rasul aja suruh ambil, apalagi datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengamalkan satu firman Allah yang Allah katakan sami'na wa ata'na, ya. Kami dengar dan kami patuhi, ya. Pokoknya ada perintah, ada ayat dari Allah, jangan sekali-kali kita apain? Kita mau berbuat sesuatu apalagi berontak untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana la tuzigh qulubana
ya ba'da id hadaitana wallahu alam bisawab ya. Nanti insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang kita akan baca ayat yang ke-9 ya. Pada hari ini kita baca ya dua ayat satu ayat ya, yaitu pada ayat yang ke-7. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah dan kepada kitab suci-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik,